لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أما بعد. Puji dan syukur mari selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan juga nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak yaumul akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya, khotib tak lupa berwasiat kepada kita semua. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada pada diri kita, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak bersama-sama satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi inna iddatash syuhuri indallah inna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya dalam hitungan bilangan bulan-bulan Qamariyah di sisi Allah inna asyara syahran ada 12 bulan di kitabillah, di dalam kitab Allah, ketetapan Allah atau lauhul mahfuz. Yauma, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, minha, di dalamnya arba'atun hurum, ada terdapat 4 bulan haram. 4 bulan haram di sini adalah 4 bulan yang dimuliakan Allah agungkan. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwasanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan
12 bulan 1 tahun. Sepanjang apapun umur kita, selama lamanya hidup di dunia ini, Allah menciptakan 12 bulan. Pada dasarnya Allah memuliakan semua bulan, tetapi Allah mengkhususkan pula ada 4 bulan yang Allah khususkan, Allah muliakan, Allah agungkan. 4 bulan tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ada 3 bulan beruntun, yang satu terpisah agak jauh, bulan Rajab. Hadirin, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang pada saat ini masih diberi kesempatan untuk hidup dan kebetulan masih dalam berada bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah agungkan. Tapi tentunya tidak hanya sekedar bersyukur. Kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan, kita masih hidup di bulan yang Allah muliakan ini, maka berarti kita telah menyia-nyiakan kesempatan kemuliaan keagungan tersebut. Bagaimana kita memuliakan bulan ini? Pilihannya cuma ada 2. Kalau tidak kebaikan, maka keburukan. Banyak ulama mengomentari tentang ayat ini. Kalau kita sebagai hamba Allah yang saat ini masih diberi kesempatan hidup di bulan ini, kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah, baik besar ataupun kecil, maka Allah akan muliakan. Katakanlah perbuatan amal itu kecil, maka Allah akan agungkan. Begitu pula sebaliknya. Kalau di bulan ini, kalau ada hamba Allah bertemu memasuki di bulan haram ini yang Allah muliakan, yang Allah agungkan, berbuat kezaliman, kemaksiatan, kejelekan, keburukan, katakanlah itu kecil perbuatannya, maka akan Allah besarkan kejelekan atau keburukan. Maka tidak ada lain para hadirin, pilihannya ada 2. Terlebih lagi ketika di bulan haram itu memang ada amalan-amalan yang telah disunahkan. Contoh misalnya di bulan Dzulhijjah ini ada 3 amalan. Tinggal saja kita berpikir, dari ketiga amalan itu kita ambil bagian yang mana. Di bulan Dzulhijjah ini ada namanya ibadah haji. Katakanlah barangkali karena ibadah haji ini ibadah yang memang satu jaraknya jauh, yang kedua membutuhkan materi yang cukup banyak, kita tidak paham. Maka ada pilihan yang kedua, kita berkurban. Kurban itu dari bahasa Arab yang artinya dekat. Pada dasarnya kita berkurban kepada Allah itu mendekatkan diri kita kepada Allah.
Oh ternyata kita tidak mampu juga untuk berubah. Ada pilihan yang terakhir, yaitu puasa tarbiyah atau arafah. Itu kalau kita mau baca bacaan luar biasa. Nah, kebetulan di bulan Dzulhijjah ini ada amalan yang memang sudah disunahkan. Tinggal sekarang permasalahannya, dari ketiga itu kita ambil bagian yang mana. Namun para hadirin sekali lagi secara umum, di bulan haram ini apapun kebaikan, apapun itu amal soleh, maka akan Allah muliakan bagi orang yang melakukannya. Maka sekali lagi, jangan kita sia-siakan. Tadi kita sudah bersyukur Allah beri kesempatan hidup di bulan haram ini. Tetapi ketika kita berada di bulan haram ini, ternyata kita sia-siakan Allah sendiri padahal memuliakan bulan ini. Apalah kita sebagai status hamba. Mudah-mudahan masih berada di bulan Dzulhijjah. Insya Allah Allah akan sampaikan nanti di bulan depan, bulan Muharram. 3 bulan beruntung kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai memanfaatkan kesempatan untuk melakukan amal kebaikan. Dan kita tentunya harus berusaha semaksimal mungkin sebaliknya. Jangan kita kotori bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah muliakan ini dengan kezaliman, kejelekan, keburukan, kemaksiatan, sekalipun itu kecil. Kalaulah kita sering ada dosa besar, dosa kecil kita berupaya jangan kita lakukan. Ini sudah suatu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.